Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel YouTube pembuatan robot binary. Oke, kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar prinsip dasar dari crossing. Crossing kita pakai crossing SMA aja ya, simple moving average yang paling banyak dipakai. Jadi crossing prinsip dasar crossing itu baik crossing di SMA atau crossing SMA dengan Bollinger Bands atau pokoknya crossing berbagai macam indikator atau dengan harga, misalnya indikator dengan indikator atau indikator dengan harga. Intinya adalah prinsip crossing itu kan artinya melintas gitu ya, memotong. Nah, prinsip crossing di sini sebenarnya mudahnya begini teman-teman. Yang tadinya garis satu, misalnya ada garis satu dan garis dua ya. Garis satu di atas, garis dua di bawah. Kemudian pada tik selanjutnya atau candle selanjutnya tergantung time frame yang kita pakai, garis satu pindah ke bawah, garis dua pindah ke atas. Nah, itu yang disebut crossing. Jadi prinsip dasarnya crossing adalah seperti itu. Nah, bagaimana pengaplikasiannya di bot XML? Langsung aja kita sama-sama belajar ya. Oke, kita akan coba belajar membuat bot dengan crossing SMA. Seperti biasa, marketnya disetting terlebih dahulu. Saya pakai ini, volatility 10 1 second. Kita pakai rise fall. Nah, ini saya zoom out terlebih dahulu. Oke, dirapiin. Blok 3 tidak dipakai, dibuang saja. Nah, tiknya kita misalnya pakai 5 tik ya. 5 tik. USD nya 1. Nah, kita pakai fix tag dulu aja, nggak usah marri dulu, nanti aja. Oke. Sekarang berarti kita butuh variabel ini aja. Kita buat variabel periode SMA yang pertama. Periode SMA 1, yang satu lagi periode SMA 2. Nah, kita sebagai contoh ini pakai crossing antara dua garis SMA gitu ya. Simple moving average. Oke. Sebagai contoh periode SMA yang pertama, ini yang kecil aja, yang kecilnya. Oh ya, periode itu menentukan berapa candle data ke belakang yang akan dihitung gitu ya teman-teman, yang akan masuk perhitungan. Jadi semakin kecil semakin cepat pergerakannya, artinya belokannya si garis SMA itu semakin banyak atau semakin cepat. Tapi kalau semakin lebar, semakin lama candlenya, semakin banyak datanya, dia semakin kecil arus pergerakannya, perbelok-belokannya. Jadi itu kenapa SMA yang kecil yang biasa dipakai memotong SMA yang besar begitu. Misalnya kita pakai 5 ya. 5. Nah, ini kita duplicate. Periode SMA 2 nya misalnya 10. Nanti teman-teman bisa bebas ganti, itu periode SMA 2. Oke, jangan lupa dirapikan.
Oke. Nah, sekarang kita letakkan logika crossnya di blok 2 aja. Oke, pertama kita hitung dulu SMA-nya pakai. Nah, di binary, ini binary, terus ada indicators. Terus di sini ada simple moving average di atas ini, teman-teman. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi ya, prinsip crossing itu adalah garis 1 yang sebelumnya di atas, yang sebelumnya di atas garis 2, tiba-tiba setelah tik kemudian atau setelah candle kemudian jadi di bawah. Jadi sekarang garis 1 pindah ke bawah di bawah garis 2. Begitu. Berarti yang kita butuhkan adalah 2 data, minimal 2 data. Jadi data yang terakhir dengan data yang sebelum terakhir. Nah, artinya kan kita butuh array, teman-teman. Array itu list atau susunan urutan data gitu ya. Jadi kita pakai advance nih, teman-teman. Pilih yang advance. Nah, di sini ada simple moving average array. Nah, kita cek yang di indikator atas tadi ya. Nah, ini cuma ada simple moving average. Kalau teman-teman pakai ini, artinya dia hanya menghitung data terakhir, data paling terakhir. Sedangkan kita butuh data terakhir dan sebelum terakhir. Jadi langsung aja kita pakai yang array, yang ini, teman-teman. Oke, jadi mengerti ya perbedaannya ya. Oke, di sini berarti kita butuh variabel lagi buat nampung data ini. Saya kasih nama misalnya R SMA 1. Berarti kita butuh lagi yang SMA 2. Array maksudnya SMA 2. Oke. Nah, kita hitung R SMA 1, masukin ke sini. Simple moving average, periodenya. Nah, SMA 1 itu masukin periode SMA 1. Yang variabel tadi kita isi 5. Nah, input listnya ini apa, teman-teman? Biasa kalau teman-teman di trading view atau ada grafik, ada chart gitu ya. Terus teman-teman namain indikator, pasti kan ada settingan periodenya berapa dan settingan list candle yang dipakai, apakah pakai close-nya, open-nya, high-nya atau low-nya. Ya. Nah, itu kita masukkan di input list ini nih. Input list ini, teman-teman. Nah, biasanya pakai close, pakai candle close candle. Kita cari close candle itu bisa ada di ini, tick analysis. Nah, di ini aja, di advance-nya yang bawah ada make a list of bla 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 value and candle list with interval default. Kita drag ke sini. Kita ganti ini cross. Kalau teman-teman mau pakai harga open ya ganti open, high ganti high, low ganti low. Tapi biasanya pakai close. Oke. Nah, sesudah itu dirapikan. Kita buat yang kedua. Buat R SMA 2. Duplicate. Ngehang sepertinya. Teman-teman silakan skip penjelasan saya kalau
rada lama atau ngeheng-ngeheng gini ya, nggak apa-apa, videonya di skip aja teman-teman, di skip beberapa detik, mungkin sudah selesai ngehengnya. Nah ini RSMA 2, tentunya kita ganti periodenya periode SMA 2. Input listnya tetap close. Oke, rapikan. Oke, sekarang kita udah punya array SMA 1, array SMA 2. Sekarang kita buat logika crossingnya. Oh, gini aja deh. Pertama notify dulu, kita notifikasi. Mana ya notifikasi di tools. Miss. Ada notifikasi, soalnya saya mau lihat nilai SMA 1, SMA 2, dua data terakhir. Nah, caranya kita buat ini, misalnya pakai teks ini di sini, teks ini SMA 1 titik 2. Nah saya pengen tahu nilai SMA 1 tapi dua data terakhir, dua data paling terakhir aja. Berarti dari list R SMA 1 kita ambil sublistnya. Kita ambil sublistnya di sini. Sini saya geser biar teman-teman kelihatan. List ini di delete aja. Kita ambil dari array SMA 1 di sini. Nah, dari list array SMA 1 apa yang mau diambil? Sublist from, berarti from n yang kedua kan, berarti ambil kedua dari terakhir gitu maksudnya, to sampai last, sampai terakhir. Nah gini. Oke, SMA 1. Lalu saya juga mau lihat SMA 2, sama caranya, kita tambahin item di sini, item di sini, teks. Hilangin, masukin SMA 2 di sini. SMA 2. Oh ya, ini saya pakai handphone ya teman-teman membuat botnya. Jadi sebenarnya di handphone aja bisa dengan mudah. Apalagi di teman-teman dengan laptop atau PC komputer harusnya sih lebih mudah pengoperasiannya ya. Nah, ini copy aja duplikat dari sini. Nah, saya pengen lihat SMA 2. Oh, ini belum diganti ya from n nya tadi. From n2 to last. Ini juga from n2 to last. Oke. Udah dapat notifikasi pemberitahuan. Sekarang kita hitung. Bukan kita hitung, kita bandingkan, kita pasang logika. Nah, sekarang logikanya adalah jika SMA 1 sebelumnya di atas, terus jadi ke bawah, artinya itu sell ya. Oh, kita buat yang buy-nya dulu aja, rise-nya dulu aja. Artinya tadi SMA 1-nya di bawah, terus SMA 1 jadi crossing ke atas. Nah, kita buat gini. Kan berarti ada dua ini. Ada dua rule ya. Pertama, kita ambil nilai. Nah, teman-teman perhatikan ini. Get yang ini aja. Kita pakai get ini.
di RSMA 1 get from n 2 kita bandingkan sama ini, kita duplikat taruh sebelah sini, kita bandingkan, tapi yang ini RSMA 2. Get from N2 artinya ini data kedua sebelum terakhir ya, data kedua terakhir gitu lah ya. Berarti SMA 1 harus di bawah, kan kita mau dari bawah ke atas, berarti bawah itu artinya kurang dari. Nah begini, RSMA 1 kurang dari RSMA 2. Satu kondisi lagi, kita duplikat yang ini aja. Nah sekarang bukan yang from n tapi yang last aja. Nah ini kita buang aja nih, get last. Yang ini juga kita buang dulu, yang ini rubah jadi get last, artinya yang paling terakhir. Yang paling terakhir SMA 1-nya harus lebih besar, kan naik crossing ke atas begitu. Nah dua kondisi ini syarat terpenuhi syarat by atau rise. Berarti kita sambung dua logika ini dengan n, karena dua-duanya harus terpenuhi. Kalau salah satu doang boleh or. Ini taruh sini, ini taruh sini, terus ini taruh sini. Nah, oke, supaya mempermudah saya akan external input. Nah, gunanya buat ke bawah gitu teman-teman, supaya teman-teman mudah lihat. Nah teman-teman perhatikan penjelasannya ini. N yang di sini artinya semua syarat ini harus terpenuhi. Nah, syarat pertama adalah yang di atas, SMA 1, yang kedua dua sebelum terakhir, dua terakhir harus di bawah RSMA 2. Oke. Terus syarat kedua adalah data terakhir yang SMA 1 harus di atas SMA 2. Nah, teman-teman lihat ya, kebalikan, SMA 1 sebelumnya di bawah, terus yang setelahnya itu harus di atas. Itu yang prinsip dasar crossing adalah seperti itu teman-teman. Oke. Nah, kita mau lakukan apa nih? Purchase apa? Purchase rise ya, karena crossing ke atas. Selanjutnya kita bikin else if-nya. Nah, kita duplikat dari sini. Ngehang sepertinya. Kita duplikat, kita taruh di bawahnya di else if. Teman, apakah masih merekam? Oke, coba klik. Masih loading ya, masih loading. Oke.
Apakah sudah selesai loadingnya? Ini saya geser-geser belum bisa ya. Coba saya geser ini. Oke, Chrome is not responding. Wait. Nah, di bawah sini sudah menempel else if-nya. Oke, dirapikan. Nah, selanjutnya untuk fall itu ya SMA 1 yang sebelumnya harus di atas. Nah, kita tinggal balik ini aja. Operator ini tadi kan lebih kecil jadi lebih besar. Terus yang ini jadi yang tadinya lebih besar jadi lebih kecil. Artinya yang tadinya SMA 1 di atas crossing ke bawah. Crossing ke bawah. Ya, artinya kita mau purchase fall. Kita ambil dari sini aja. Purchase. Kita ganti fall dulu. Oke, berarti yang purchase paling bawah ini hapus saja. Delete. Nah, sudah selesai. Prinsip dasar dari crossing adalah begini aja teman-teman. Nah, untuk purchase rise itu kita mau crossing dari dari bawah ke atas. Purchase fall kita crossing SMA yang satu dari atas ke bawah. Nah, ini kita pakai SMA 5 sama SMA 10 ya. Nggak tahu kalau kita testing apakah akan ada momen. Kita coba aja ya. Ntar kalau kelamaan kita pakai periode yang lebih kecil lagi biar terbukti dulu. Kita coba run teman-teman. Saya zoom out biar kelihatan ada notifikasi di bawahnya, di bawah kiri harusnya ada notifikasi si periodenya ya, SMA. Nah, itu ada SMA 1 sama SMA 2. Oh, kita belum kasih jarak nih. Kita stop dulu. Kita kasih jarak SMA 1 dengan SMA 2 biar rapi. Di sini. Di bagian SMA 2-nya saya kasih ini aja deh. Saya kasih ini spasi dulu ya. Spasi. Spasi lagi dan oke. Kita run. Klik kerannya. Oh, sudah. Nah, kita coba testing beberapa menit lah ya. Kalau dia crossing, ini ada crossing nih. Nah, teman-teman lihat di ini 3433 put, berarti crossing ke bawah. Crossing ke bawah, oke. Nah, ini wow, dia saking periode kecil kayaknya apakah crossing terus? Kita lihat ya, kita lihat dulu teman-teman. Kita stop dulu. Apakah ada yang salah atau memang crossing terus?
Oke. Kita lihat ininya. Pencet huruf I ini nih. Huruf I yang kanan atas itu. Kayak itu buat ngelihat lognya. Nah. Mana yang tadi open? Nah, ini. Kita perhatikan SMA 1-nya 8834 terus 8833. SMA 2-nya, kalau SMA 1-nya yang ini 34 di atas 33, 33 35 di bawah 3387, crossing dia berarti nih. Crossing ke bawah berarti lower atau fall. Terus yang bawahnya lagi 34,24 3329 di atas. Terus dia 3317 3378 crossing ke bawah lagi. Crossing ke bawah 24 bawahnya lagi ya, ini 3424 ke 339 berarti di atas. 3308 3374 ini di bawah, crossing lagi lower. Ini juga crossing lower. Oke, berarti kesimpulannya ini terlalu kecil nih teman-teman. 5 sama 10 nya. Ini kita close. Nah, prinsip crossingnya udah benar teman-teman, udah dicek, sudah benar. Sekarang kita tinggal ganti ini aja, gedein periodenya aja. Misalnya ya, kalau SMA 2 nya yang kita ini jadi 20. Nah, yang ini jadi 8 misalnya. Oke, yang tadi udah benar. Sekarang kita testing dengan periode lebih besar teman-teman. Ini apakah crossing 32 32 62? Dia crossing lower lagi. Coba kita lihat ya. Apakah masih kekecilan? Coba, saya penasaran kenapa dia open posisi terus. Kita lihat di sini. RSMA 1 close periode SMA 1. RSMA 2 periode close periode SMA 2. Di notify udah. If RSMA 1 get from N2 lebih kecil RSMA 2 udah from N2 dan ini RSMA 1 get last lebih besar daripada RSMA 2 get last. Oke, teman-teman, sebentar saya akan dulu. Soalnya saya lagi di parkiran, saya harus pindahin mobil terlebih dahulu. Oke.
Oke, purchase rise, purchase fall. Habis itu hasilnya trade again. Notify. Oke, udah benar. Logikanya udah benar. Tick 5 USD period sama 1 sama 2. Coba kalau ininya 14, SMA-nya yang ininya 35. Oke. Candlenya 1 menit. Oh, oke. Saya mengerti. Ada yang kelupaan teman-teman. Jadi saat ini karena kita pakai candle. Oke. Teman-teman simak ya. Kejadian barusan adalah dia open posisi terus. Jadi teman-teman bayangin gini. Satu candle yang kita pakai ini kan candle 1 menit. Sedangkan array yang terus kita pakai SMA-nya juga di input listnya juga candle yang close-nya kan, harga close-nya. Artinya dia selama di candle itu dia akan nilainya nggak jauh beda. Artinya kalau di candle dia crossing, ya dia akan crossing terus, dianggap crossing. Nah, teman-teman bisa banyak opsi di sini. Misalnya di satu candle hanya boleh sekali open posisi crossing. Atau teman-teman bisa ganti gini. Coba kalau kita pakai jangan list close-nya ya. Jangan candle close-nya yang ini. Nah, yang ini coba kita ganti sama tick-nya teman-teman. Silakan di explore. Nah, ini di delete. Yang ini juga di delete. Kita ganti datanya data tick list. Jadi bukan nilai candle tapi nilai tick list, sama kayak kita ngerubah time frame-nya jadi time frame 1 tick. Kalau tadi time frame-nya candle 1 menit. Oke, kita testing dulu ya teman-teman ya. Apakah masih ini open terus-terusan? Udah kepencet run belum ya tadi ya? Oke, sudah. Bot starting. Masih ngehang. Oke, dia nggak kayak tadi crossing terus-terusan. Berarti benar dugaan kita yang tadi, crossing terus-terusan gara-gara di candle yang sama. Jadi candle yang sama artinya kan crossing, dianggap crossing terus. Ini X recordernya agak error. Apakah masih merekam? Saya nggak tahu ini masih merekam atau enggak ya. Jamnya, detiknya sih masih merekam ya. Nah, dia sekarang udah diubah jadi tick. Artinya time frame 1 tick hanya open posisi jika benar-benar crossing.
Oke, kita biarkan beberapa posisi lagi, habis itu kita lihat locknya ya teman-teman, apakah benar saat crossing atau tidak. Ini periodenya tadi 14 sama 35. Nah teman-teman, silakan explore crossing SMA berapa dengan berapa begitu. Nah ini kan belum open posisi, ini artinya belum dianggap crossing, belum crossing. Nanti sampai dia ada open posisi, nah itu udah dianggap crossing. Nah oke, kita stop dulu, ini udah crossing. Oke, sekarang kita ini close dulu, kita coba cek locknya ya, yang ke atas nih. Nah ini lock yang tadi awal-awal, kita agak-agak ke bawah tadi, masih loading. Oke, ini open posisi terakhir, mungkin 3 open posisi terakhir kita cek. Coba dari sini ya, coba kita cek. Nah coba cek yang ini dulu, 88 3768 3754 di atas, 3767 3754 di atas. Nah ini di atas dan di atas, jadi nggak crossing. Yang bawahnya yang ini 3767 3754 di atas, 3767 di atas, tetap nggak crossing. Langsung ke sini ya, 3761 3755 di atas, 3756 3755 di atas, nggak crossing. Nah kita lihat yang ini, harusnya crossing nih, 3756 3755 di atas, 3752 3753. Nah ini crossing teman-teman, yang ini crossing, sehingga dia open posisi, dia crossing ke bawah ya, berarti dia buka lower. Tunggu ya, ngehang sepertinya. Oke, dia buka lower. Saya scroll lagi. Nah, di sini langsung aja kita cek kedua sebelum crossing. Coba kedua sebelum crossing, 3725 3736 di bawah, 3732 3735 di bawah, jadi nggak crossing. Nah yang ini 3732 3735 di bawah, 3739 3735 di atas. Nah berarti dia crossing ke atas, makanya dia buka higher. Oke begitu teman-teman. Selanjutnya paling terakhir kita tes yang kedua sebelum crossing ya, 3816 3823 di bawah, 3823 3824 di bawah, nggak crossing berarti. Selanjutnya 3823 3824 di bawah, 3827 3826 di atas. Nah berarti SMA 1 crossing ke atas, berarti dia higher. Nah itu berarti higher. Oke teman-teman, begitu prinsip dasar crossing yang hari ini kita pakai. Contohnya crossing SMA ya. Jadi crossing apapun, indikator dengan indikator atau indikator dengan harga, prinsipnya adalah sama. Oke, terima kasih buat teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Kalau dirasa berguna silakan di share. Kalau suka video seperti ini silakan di like, atau ada request mau rule seperti apa atau logika seperti apa, bot
silakan di komen di bawah. Atau teman-teman yang ingin membutuhkan jasa pembuatan robot binary, silakan hubungi kami di WA, WhatsApp 083875084157 atau email yang kami sertakan di deskripsi juga. Oke, terima kasih teman-teman. Salam sukses.